Masih ingat kampung miliarder di Tuban? Setahun berlalu kabarnya kini warga merana ya. Seperti kita ketahui, Pertamina telah memberikan kompensasi pembebasan lahan kepada warga yang dibebaskan lahannya itu, dan menurut informasi yang kita ketahui dari media, itu rata-rata warga mendapatkan ya sekitar 2-8 miliar, berkisar segitu per kakak ya. Ini angka yang lumayan besar gitu. 2-8 miliar per kakak. Kemudian dari beberapa berita yang kita baca, rata-rata warga yang telah mendapatkan uang kompensasi dari Pertamina itu membeli mobil, setidaknya 2 mobil gitu. Kemudian barang benda-benda lainnya, membeli mobil. Nah, kabarnya sekarang mereka justru, warga desa itu justru merana ya. Kenapa ya? Ini suatu keadaan yang ironis menurut saya. Menurut kita analisa itu ironis sekali. Dalam waktu setahun, uang 8 miliar itu seharusnya bisa diolah menjadi produktif, berkembang seperti itu. Nah, mari kita bahas secara ilmu ekonomi. Tanah adalah aset tetap yang tidak mengalami depresiasi. Artinya tanah itu nilainya tidak akan menyusut, setiap tahun dia akan bertambah. Mereka jual, kemudian hasil penjualan tanah itu mereka belikan mobil. Setidaknya mobil 2 mobil itu rata kurang lebih 800 sampai 1 M lah, apalagi mobil mewah gitu kan. Nah, ini suatu kesalahan yang dalam ilmu ekonomi, kesalahan fatal gitu. Menjual tanah aset tetap yang tidak mengalami depresiasi, membeli barang mobil itu kan aset tetap yang mengalami depresiasi, ada usia ekonomisnya gitu. Jadi setiap tahun mobil itu menurun, nilainya menurun gitu. Jadi ini kesalahan pertama, yaitu pengelolaan sisi keuangannya. Mereka mau hasil penjualan aset tetap berupa tanah atau rumah, itu tanah yang tidak mengalami depresiasi, membelikan aset yang menyusut gitu, ada usia ekonomisnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pengelolaan modal itu setidaknya investasi, yang uang yang kita kelola itu seharusnya hanya sepertiga dari total duit yang ada gitu. Jadi misalnya kita punya 8 M dana, itu yang diputar itu jangan semua dibelanjakan, jangan semua, sepertiga dulu deh, sepertiga dari total itu diolah, kemudian dia akan menghasilkan kapitalisasi, keuntungan dan akan menambah gitu. Nah, itu yang penting sih. Jadi tidak konsumtif gitu. Jadi kalau kita konsumtif, memang jangankan setahun, seminggu aja bisa habis begitu uang itu. Jadi ada sistem pengelolaan keuangan itu, yang dibelanjakan itu sepertiga aja dulu, itu diolah, dijadikan modal usaha gitu. Jangan total 8M itu usaha atau dibelanjakan seperti itu. Nah, yang catatan yang penting lagi bahwa menjual rumah atau tanah, ya seharusnya kita harus beli tanah juga. Jadi seharusnya warga desa tersebut ketika mendapatkan uang, dia beli tanah lah atau beli rumah di kota yang nilainya bisa setiap tahun bisa berkembang lebih cepat di kota ya. Jadi jangan mobil. Mobil itu opsi terakhir seperti itu. Jadi setelah ada rumah baru ada rumah untuk mengamankan aset itu, ya mobil sebagai pelengkap gitu. Jadi bukan utama, karena mobil menyusut nilainya ya. Nah, kabarnya juga sekarang warga desa itu juga, informasi yang kita dapat itu, mereka justru protes lagi gitu. Ironisnya mau minta pekerjaan di Pertamina sebagai ya security, katanya informasi yang kita terima. Ini ironis ya. Jadi ini kita belajar di sini, pelajarannya adalah ketika Anda menjual aset tanah atau rumah, harus beli aset tanah juga. Jadi aset yang tidak mengalami depresiasi harus diganti dengan aset baru yang tidak mengalami depresiasi juga, bisa berkembang seperti tanah juga ya. Demikian, semoga bermanfaat.